Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baik adik mahasiswa untuk pertemuan ini pertemuan pertama ya. Eh, kita akan membahas mengenai kontrak kuliah dulu dan pengantar untuk praktikum perpajakan. Jadi apa yang harus kalian siapkan untuk praktikum perpajakan ini? Nah, jadi syaratnya mengikuti mata kuliah praktikum perpajakan adalah telah lulus perpajakan ya. Di kelas ini lulus semua, ada yang nggak lulus ya? Lulus semua. Sebetulnya kita praktikum di lab ya, karena labnya lagi di renovasi, jadi mungkin kita menggunakan modul saja nih, secara manual. Jadi nanti kami bagikan modul, nggak bayar lagi, modulnya sudah termasuk di SPP. Jadi kalian mengisi modul, nanti di akhir perkuliahan kalian kumpulkan modulnya. Nah. Jadi untuk perkuliahan ini saya mengampu untuk pertemuannya ada 14 kali pertemuan kita. SKS-nya 2 SKS ya, jadi sekitar berapa? 100 menitan atau satu setengah jam. Ditambah dengan UTS dan UAS ya. Jadi materinya ada 14 kali pertemuan. Untuk penilaian, seperti biasa penilaian berdasarkan tugas dan tugas 10%, termasuk tugas kalau ada kelompok atau individu. UTS 35%, UASnya 55%. Untuk hadiran ini tidak masuk di penilaian. Hadiran namanya kemungkinan kalian boleh tidak ikut ujian, terutama di UASnya. Hadiran 75%. Nanti tidak ada protes lagi ya, Pak saya masuk terus tapi nilai saya kok jelek. Jadi kehadiran tidak menentukan nilai, hanya untuk menentukan kalian boleh tidaknya ikut ujian, terutama di UAS. Jadi untuk praktikum ini kita lebih banyak praktiknya ya. Untuk teori sudah saya ajarkan di perpajakan di semester lalu. Jadi seperti menghitung PPh pasal 21 untuk karyawan, kemudian OP yang karyawan ya. Kemudian menghitung PPh OP untuk yang OP memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian menghitung PPN, menghitung PBB, itu sudah saya berikan. Kita tinggal menghitung, terutama menyusun input SPT. Jadi sekali lagi untuk kegiatan pajak ini itu biaya berapa? Itu biaya. Setelah itu dibayar dulu. Pajak terutama berapa? Setelah itu misalnya 1 juta, sebayar dulu 1 juta, baru kita laporkan. Laporkannya dalam bentuk SPT, surat pemberitahuan. Ya. Untuk materi SPT sudah saya berikan di perpajakan, kita tinggal praktiknya saja. Jadi di pertemuan hari ada 14 kali pertemuan, saya jelaskan dulu. Untuk pertemuan yang pertama ini kita membahas mengenai bahan kuliah secara keseluruhan atau kontrak kuliah. Kemudian di pertemuan kedua nanti menghitung PPh orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Ini sudah saya berikan. Kita hanya mengulang saja menghitungnya. Kemudian mengisi SPT-nya. Jadi untuk SPT OP ini ada 3 formulir, masih ingat ya? Formulir 1770, 1770S dan 1770 SS.
Yang ada S itu untuk OP yang bekerja sebagai karyawan. Penghasilannya berasal dari pekerjaan sebagai karyawan. Yang tanpa S 1770 saja berarti itu untuk OP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Masih ingat ya? SPT OP formulirnya 1770. Yang ada S itu untuk karyawan. Jadi kalau kalian nanti bekerja telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, kalian sudah ada penghasilan misalnya, kalian harus mendapatkan NPWP dulu, baru melaporkan SPT-nya. Kalau kalian penghasilannya setahun 60 juta atau di bawah 60 juta, gunakan yang ini. Kalau kalian penghasilannya lebih 60 juta setahun, gunakan yang 1770. Sepertinya di sini ada yang sudah bekerja ya? Ada yang pernah mengisi, tahun lalu kayaknya ada yang mengisi SPT, entah di pemasaran atau di keuangan. Oh ya, Siska, ya. Kemudian kalau kalian memiliki usaha, OP ya, kalian memiliki usaha, SPT-nya melaporkannya 1770 atau usaha atau pekerjaan bebas. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya seorang karyawan dia memiliki usaha, formulir yang digunakan untuk melaporkan SPT-nya apa? Formulir yang mana? Boleh tidak? Seorang karyawan memiliki usaha? Boleh. Kalau karyawan melaporkan SPT-nya 1770 S atau SS. Kalau memiliki usaha 1770. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau karyawan tadi dia memiliki usaha, dia menggunakan formulir yang mana ya? Ada yang bisa? Saya beri nilai. Dengan 1770 ya. Jadi 1770 digunakan selain dia memiliki usaha atau pekerjaan bebas, juga kalau dia memiliki usaha plus sebagai karyawan. Di pertemuan ketiga nanti kita mengisi formulir SPT 1770 ini ya, untuk orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas contohnya apa? Atau usaha saja. Jadi OP memiliki usaha, memiliki toko roti misalnya. Kalau kalian ada toko roti misalnya, itu kalian sebagai OP memiliki usaha toko roti itu. Ya. Kalau kalian sudah memiliki NPWP, berarti harus melaporkan SPT-nya. Tinggal dihitung saja penghasilannya, pendapatannya berapa. Ada karyawannya tidak. Ya. Jadi kalau yang memiliki usaha berarti seperti laporan keuangan perusahaan, pendapatan dikurangi biaya, ketemunya penghasilan netonya berapa, baru dihitung. Setelah nanti dikurangi PTKP, kalau ada selisih lebih, nah itu berarti ada PKP-nya, itu kalian hitung pajaknya berapa. Masih ingat ya? Atau sudah lupa? Yang dapat A siapa? Yang dapat A. Kayaknya banyak seperti yang dapat A. Ya, nanti sekalian mengingat ya, sekalian mengingat lagi. Kemudian di pertemuan keempat kita akan menghitung PPh pasal 21. Ini untuk karyawan ya. Pegawai tetap dengan gaji bulanan, pegawai tetap dengan gaji mingguan ya. Jadi pegawai tetap bisa gajinya bulanan atau mingguan. Nah. Di pertemuan kelima kita masih melanjutkan ya, karena di sini kasusnya agak banyak. Jadi teorinya nggak terlalu saya bahas lagi ya. Jadi kalian lihat materi materinya di perpajakan ya, semester lalu. Di pertemuan ke-6 kita akan menghitung penghasilan OP, penghitung PP pasal 21 apabila ada tunjangan hari raya misalnya. Jadi tunjangan yang tidak tetap ya. Kalau tunjangannya tetap berarti kita hitungkan dengan penghasilan brutonya berapa. Ya.
Ya, dikalkulasikan 12 bulan. Tapi kalau penghasilan tidak tetapnya, berarti dalam 1 tahun mungkin berbeda-beda atau hanya sekali diterima. Nah, itu menghitungnya seperti apa? Saya rasa sudah ya untuk penghitungan PP21 apabila ada tunjangan hari raya dan sebagainya. Di pertemuan 7 kita mengisi formulir bukti potong 1721. Jadi untuk karyawan dulu ya. Jadi formulir 1721 ini hanya untuk bukti potong OP yang bekerja sebagai karyawan. Ini ada dua macam ya, SPT 17 bukti potong 1721 A1 dan A2. A1 ini untuk karyawan sebagai tetap swasta, A2 untuk PNS TNI Polri. Setelah itu kita mengadakan UTS. Sampai sini dulu yang ditanyakan. Untuk UTS materinya dari pertemuan awal sampai ke 7 ya, pertemuan 1 sampai ke 7. Jadi mengisi SPT ya. Untuk UTS-nya mengisi SPT, UASnya juga mengisi SPT. UTS mengisi SPT OP, ya. UASnya mengisi SPT badan. Nanti banyak nih formulirnya. Ya. Di pertemuan 9 masih melanjutkan ya untuk bukti potong 1721. Kemudian di pertemuan 10 kita menghitung untuk PPh 21 pegawai tidak tetap. Kemudian di pertemuan 11 sampai 11, 12, 13 ini mengenai badan ya. Jadi di pertemuan 11 kita menghitung PPh terutang badan, PPh badan, termasuk melakukan rekonsiliasi fiskal apabila ada perbedaan pengakuan di laporan tersebut antara laporan keuangan komersial dengan undang-undang perpajakan. Di pertemuan 12 masih melanjutkan. Di pertemuan 13 kita mengisi formulir 1771 untuk badan. Di pertemuan 14 ya, kita menghitung PPN dan PPNBM. Ini sebetulnya kalian membuat faktur pajak di sini. Ya. Jadi seharusnya kalian ada di lab ini. Ya. Kalian membuat faktur pajak minimal bisa membuat e-faktur ya. Kalau e-faktur sudah nge-link, sudah terintegrasi dengan SPT PPN formulir 1111 ya. Kalau dulu sebelum ada e-faktur kita membuat faktur pajak sendiri, baru kita buat SPT PPN. Sekarang sudah terintegrasi. Saat kalian membuat e-faktur, ini untuk SPT PPN sebelum sudah terisi sendiri. Atau nanti kalian membawa laptop saja, saya instalkan. Kemana? Ini kelas billingnya itu kelas berapa? Pemasaran. Untuk pengisian SPT, kalau kalian mau, saya install di laptop saja, karena di lab kita tidak bisa. Atau manual saja, jadi langsung kalian isi di modul nanti dibagikan. Ya. Ya kalau ada yang mau install di laptop bisa untuk belajar di rumah. Karena sekarang serba elektronik. Ya. Kemudian pertemuan 16 kita UAS ya.
Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan?